Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Marwati Soekarno Putri, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Samarinda, semester 3 kelas A. Video kali ini saya buat untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Materi yang saya bawakan yaitu teknik penyusunan judul yang baik. Penelitian merupakan menjadi suatu bagian yang penting dalam dunia akademik yang bertujuan untuk menemukan jawaban atas berbagai permasalahan atau fenomena yang ada di masyarakat. Salah satu tahapan awal dalam penelitian adalah menyusun judul yang tepat, karena judul menjadi cerminan fokus dan tujuan penelitian. Judul penelitian itu yang baik itu harus didasarkan pada latar belakang yang jelas, seperti adanya masalah yang ingin diselesaikan, rasa ingin tahu yang mendorong penelitian, atau bagian dari tugas akademik saja. Dalam konteks penelitian pajak, pemilihan judul yang tepat sangat penting untuk mengarahkan penelitian agar dapat memberikan solusi yang relevan dan bermanfaat bagi peningkatan kepatuhan dalam pengelolaan pajak. Oleh karena itu, bagi mahasiswa itu perlu memahami teknik penyusunan judul penelitian yang baik itu agar dapat menghasilkan penelitian yang berkualitas dan sesuai dengan tujuan akademik maupun praktis. Dari materi itu terdapat 3 bab, 3 pokok permasalahan. Yang pertama, memahami latar belakang penelitian, kemudian ada memahami kriteria judul yang baik, dan contoh dari judul penelitian tentang pajak. Langsung saja ke materi pokok yang pertama, yang memahami latar belakang penelitian. Satu, karena ada masalah. Penelitian itu dilakukan dari adanya masalah yang perlu diselesaikan atau dipahami lebih dalam. Masalah ini bisa berupa fenomena yang tidak sesuai harapan, kesenjangan pengetahuan, atau hambatan dalam praktik tertentu. Contohnya itu tingginya tingkat ketidakpatuhan wajib pajak yang menyebabkan berkurangnya pendapatan negara. Nah, dari penelitian karena ada masalah ini, itu tujuannya untuk mencari solusi atau pemahaman yang dapat mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, karena ada rasa ingin tahu. Penelitian ini juga bisa didorong karena oleh rasa ingin tahu atau keinginan dari ilmiah terhadap suatu fenomena yang belum jelas gitu. Jadi tujuannya untuk menemukan fakta baru nih, kemudian menjelaskan fenomena atau menguji teori yang ada gitu. Contohnya itu ingin mengetahui bagaimana sih persepsi masyarakat terhadap sistem pajak elektronik. Nah, penelitian ini itu bersifat eksploratif dan bertujuan menambahkan wawasan. Yang ketiga, karena ada tugas. Ini banyak terjadi di kalangan mahasiswa karena kadang penelitian itu dilakukan sebagai bagian dari kewajiban akademik seperti tugas kuliah, skripsi, tesis, atau disertasi. Meskipun didorong oleh tugas, penelitian ini tetap harus memiliki latar belakang yang jelas agar hasilnya itu bermakna. Meskipun terjadi hanya untuk tugas, itu mahasiswa itu diminta untuk membuat penelitian tentang bagaimana sih pengaruh kebijakan pajak terhadap UMKM sebagai tugas akhir. Yang dari penelitian tersebut itu bisa membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan riset dan pemahaman materi. Yang materi pokok yang kedua itu memahami kriteria judul yang baik. Yang pertama, ada original. Sudah pasti judul itu harus unik dan tidak meniru atau menjiplak dari penelitian secara langsung. Original itu menunjukkan bahwa kreativitas, keaslian ide dari si peneliti. Contohnya nih, judulnya itu harus berbeda dari
penelitian sebelumnya, meskipun topiknya ini sama dengan pendekatan atau fokus yang baru. Yang kedua, baru. Sudah jelas, judul itu harus mengandung unsur kebaruan, baik dari segi metode atau sudut pandang. Kebaruan ini sangat penting agar penelitian memberikan kontribusi baru bagi ilmu pengetahuan. Contohnya itu mengangkat isu pajak digital yang belum banyak diteliti. Kemudian yang ketiga, solutif. Itu dilakukan jika meneliti karena ada masalah. Jika penelitian itu didasarkan oleh masalah, judulnya sudah pasti itu harus mencerminkan tujuan mencari solusi atau memecahkan masalah tersebut. Judul yang solutif ini itu menunjukkan bahwa peneliti berorientasi pada hasil yang bermanfaat. Contohnya strategi meningkatkan kepatuhan pajak melalui edukasi wajib pajak. Kemudian yang keempat yaitu spesifik. Judul itu harus judul itu harus lebih jelas dan fokus pada aspek tertentu. Tidak terlalu umum atau luas gitu. Spesifik tuh kayak bisa membantu mengarahkan dan memudahkan pembaca memahami topik. Contohnya pengaruh kebijakan pajak terhadap pendapatan asli daerah di kota Samarinda. Yang kelima yaitu logis. Sudah jelas judul itu harus masuk akal gitu dan sesuai dengan isi serta tujuan penelitian. Judul yang logis itu memudahkan pembaca memahami apa sih hubungan antara topik dan judul penelitian. Contohnya itu judul yang sesuai dengan metode dan variabel yang diteliti. Kemudian materi pokok yang ketiga itu saya akan memberikan contoh beberapa judul penelitian tentang pajak. Yang pertama, analisis pengaruh kebijakan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Samarinda. Jadi dari judul itu fokus bagaimana sih kebijakan pajak itu mempengaruhi perilaku wajib pajak. Kemudian contoh yang kedua itu pengaruh edukasi pajak terhadap kesadaran wajib pajak UMKM di kabupaten, contohnya itu Kabupaten Pasir gitu. Nah, jadi judul itu mengkaji dampak apa sih yang mengkaji dampak edukasi pajak terhadap kesadaran dan kepatuhan UMKM. Kemudian peran intensif pajak elektronik dan pengaruhnya terhadap transparansi, yaitu menganalisis gitu bagaimana sih intensif pajak dapat menarik investasi di industri kreatif. Yang terakhir itu contoh judulnya analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak pada wajib pajak orang pribadi gitu. Jadi dari judul itu terfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak individu. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.